Bismillahirrahmanirrahim. 40 hadis mengenai keutamaan Al-Quran. Hadis ke-1. An Utsman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Rawahu al-Bukhari wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Diulangi. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis kedua, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-rabb tabaraka wa ta'ala man shaghalahu al-Qur'an an dhikri wa mas'alati a'taytuhu afdala ma u'tiya as-sa'ilina wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Rawahu Tirmidzi wa Darimi wal Baihaqi. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb tabaraka wa taala berfirman, barang siapa disibukkan dengan Al-Qur'an daripada berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Dan keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi, Baihaqi. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan dengan Al-Quran daripada berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Dan keutamaan kalam Allah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi, Darimi, Baihaqi. Faedah, seorang yang sibuk menghafal, mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, maka Allah SWT akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Bagaimana dalam urusan keduniaan? Jika seorang akan membagikan kue atau makanan kepada orang banyak, lalu ia memilih seorang untuk membagikannya, maka bagian untuk orang yang bertugas membagikannya akan disisihkan terlebih dahulu. Mengenai kesibukan orang yang selalu membaca Al-Quran telah disebutkan di dalam hadis lain bahwa Allah SWT akan mengaruniakan kepadanya pahala yang lebih baik daripada pahala orang yang selalu bersyukur. Hadis keempat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaqqun lahu ajran. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud. Diulangi, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar.
Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Faedah: yang disebut orang yang ahli dalam Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran dan senantiasa membacanya, apalagi dengan memahami arti dan maksudnya. Dan yang dimaksud bersama malaikat adalah ia termasuk golongan yang memindahkan Al-Quranul Karim dari Laul Mahfuz dan menyampaikannya kepada orang lain melalui bacaannya. Dengan demikian, keduanya memiliki pekerjaan yang sama. Juga dapat berarti ia akan bersama para malaikat pada hari mahsyar nanti. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran akan memperoleh 2 pahala. 1 pahala karena bacaannya, dan satunya lagi karena kesungguhannya mempelajari Al-Quran berkali-kali. Tetapi bukan berarti pahalanya akan melebihi pahala ahli Al-Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran tentu akan memperoleh derajat istimewa, yaitu bersama para malaikat khusus. Maksud yang sebenarnya bahwa dengan bersusah payah mempelajari Al-Quran akan menghasilkan pahala ganda, sehingga tidak semestinya kita meninggalkan bacaan Al-Quran walaupun menghadapi kesulitan dalam